BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib. Apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu Sama dikasih sekali. upah. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak. Kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib ngasih tahu, Pak. Oh, yang kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana keterangannya. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Sekarang Aib dan Rudiana, kau tidak bisa mengelak lagi. Mampus kau. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan sekarang kasus Pina Cirebon mulai terang benderang. Kini Dede ya, yang dulu memberikan keterangan palsu, berani menemui Kang Deddy Mulyadi untuk menceritakan semuanya. Bahwa Dede ini dulu memang disuruh oleh Rudiana dan Aib. Nah, alhamdulillah ya guys. Sekarang Aib dan Rudiana, kau tidak bisa mengelak lagi. Mampus kau. Oke, kita langsung saja saksikan. Ini dia video dari Kang Deddy Mulyadi. Dan langsung saja kita simak ya guys. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib. Apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja, Pak, posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebenarnya, Pak. Nggak tahu. Pak. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya, Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya dengar aja, Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Ya. Oh, masih ada kecelakaan. Ya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Ya, Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan. Oh, hanya dengar aja. Hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan Kecelakaan dari orang lain. dari orang lain dan Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Nah, emang Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dapat jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? kurang lebih 2-3 hari dapat 2-3 hari Oh. setelah penangkapan jadi saksi. jadi saksi. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi di rumah. Di rumah. Di Rumah rumah. yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib minta udah antar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang jelas itu Aib nelpon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Ep?" "Ya udah anterin aja," katanya.
Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP di luar kan ada saya, Ayap sama Rudiana. Oh, Rudiana. Cuman saya tanya ke Ayap, mau ngapain di sini? Oh, Kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya, jalan, Pak. langsung. Iya, saya kan mikirnya kan Ayap kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Bos, setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Wah, memang licik si Ayap ini ya. Ayap dan Rudiana memang licik. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Ayap jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Ayap yang ngomong ke kamu. Ya, Ayap sama Pak Rudiana juga ngomong. Wah. Ayap dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Ayap dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Ayap minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Ayap dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Ayap, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Ayap dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya, saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Ayap sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Pak Rudiana. ya, Kalau kayaknya kenal ya. sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Ayap kan bercanda maksudnya. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, Nah, kita kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah, saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Oh. Sudah di iya. dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada. Ada rasa Kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Ayap. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Oke, Masuk lanjut ruangan, ke part 2 ya. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Ini part sama 2-nya ya, guys. Dua-duanya. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu Sama dikasih sekali. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Ayap ngasih tahu, Pak. Oh, yang Ayap, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Ayap sama Rudiana. Ya, memang Dua-duanya. jahat lah, licik lah Ayap sama Rudiana ini ya. Kalian sudah ketahuan sekarang, kalian nggak bisa ngelak. Mampus lah kau. Rudiana, siap-siap kau. Ayap dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada anak dilemparin pakai dilemparin batu. batu, pakai bambu, Pakai dan bambu. itu diarahin Diarahin. oleh Ayap dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Mantap. Sekarang semua sudah mulai buka mulut ya. Dede sekarang udah mulai buka mulut. Tinggal Ayap. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sudah. Tahu. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya
pengen Pak keluar media berkata jujur, cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Nggak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan berita yang luar biasa? Kamu merasa dosa? Merasa sebenarnya ya, saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa Pak. Wah, Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. Di BAP BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya, sudah Pak. ada ceritanya? ditanya Pak, Ditanya gimana? ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Perudiana. Iya. Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah, ada lagi Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse Serse. yang menangani tindak Kasus pindah. kasus Pina dan Eki. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Saya nggak tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Iya. sudah ditahan. Iya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah Anak ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak Sudah ditahan ya. sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem- kamu mengikuti alur cerita yang dari- sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1 jam. 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Oh, dari dari jam rumah 6:30? 7:30 jam 7 lah. Selesai saya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Masih gak nih? Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak. Kamu dikasih upah? Enggak. oh, Sama sekali. nggak Sama dikasih- sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. wah, Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. semua rakyat kecil menjadi korban ya guys, oleh gara-gara Aep dan Ibtu Rudiana. Apa sih yang dia dapat ya Ibtu Rudiana? Mengorbankan orang-orang ya kan, anak kecil, rakyat kecil. Wah, oke kita lanjut part 3. Kamu jahat, Aep. Kamu jahat, Aep. Kamu jahat. Jahat, Aep. Memang licik dan jahat memang. Saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana. Wah, Keterangan Bang licik kau. Aib lebih Rudiana baik dan Aib. lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Merinding juga, aku, sama guys. Kita juga bakal susah. Merinding. Hari ini saya minta Sumpah aku merinding guys. kamu Sedih. keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa ya.
Kamu tahu mereka di penjara semua. Aku sedih guys, sumpah. Aku sedih, nggak tahu Kenapa kenapa. nggak datang ke pengadilan? Waktu Ya, karena sidang. saya takut pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran merasa terhantui pak. Merasa terhantui. Merasa bersalah. Cuman bingung. Saya cuman bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar saya bakal berhenti kerja, keluarga sama anak saya butuh makan pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir pak, setiap malam susah tidur pak, jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga pak, dari pihak keluarga pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Dedi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi pak? Saya bayar pengacara pun Ya. nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Baris? Tahu pak beritanya? Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Aku kasihan juga dengan Deden ya, dimanfaatkan ya guys sama Aib dan Rudiana. Aku semua rakyat kecil jadi korbannya. Ketika jadi tersangka mereka bebas. Pasti. Dia tidak tahu apa-apa sebenarnya ya guys. Kamu sedih ya. dengar nggak cerita dari Aib, Pina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih pak. Mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Pak Rudiana? Dan apa manfaat bagi Pak Rudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Emang jahat dong. Ngicik emang ya Rudiana, Aib, rakyat kecil semua jadi korban gara-gara kamu. Kamu harus Pertanyaan tanggung saya jawab. adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Nah, aku juga bertanya-tanya. Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Ya, benar. Kenapa? Kamu ngomong sama Aib. Pesan buat Aib. Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib,
Kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Ed. Temuin saya tunggu kamu. Benar. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Iya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, Aib. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Emang licik emang. Guys, aku juga ikut sedih. Kenapa rakyat kecil semua jadi korban? Kayak Dede ini juga korban ini. Mulai sekarang Dede bersama saya. Ya, kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan, karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu Kasihan juga orang ini ya. dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang sebenarnya. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, buat bangsa ini tenang, buat Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu, Aib dan Rudiana. Aku nggak tahu mau ngomong apa, guys. Tapi kok aku semakin benci sama Rudiana dengan Aib ya. Kenapa kok semua rakyat kecil yang dikorbankan? Coba lihat Dede ya. Dia nggak tahu apa-apa, diajak, disuruh menjadi saksi palsu. Mereka ini orang susah. Aku pun nggak tahu, aku ikut nangis tadi. Sedih ya. Terenyuh hati saya ya. Nangis bahagia pun ada ya, karena saya ingat, saya pikir ketujuh orang yang terpidana sekarang sudah mulai agak tersenyum, mungkin mendengar kesaksian daripada Dede ini. Mulai merasa bahagia ya mendengar kesaksian daripada Dede ini ya. Karena aku yakin sekali yang ketujuh orang ini pasti akan bebas. Memang jahat sekali Aib. Nah sekarang yang tinggal Aib, siapa yang suruh? Ataupun dibayar berapa? Rudiana sekarang sudahlah ya, mampus kau, Aib, mampus kau. Lebih cepat kalian keluar dan mengakui kesalahan kalian, karena semuanya sudah terbongkar. Tinggal kamu dan Rudiana saja yang sekarang diincar. Tapi nggak apa-apa, sudah dilaporkannya. Jujur guys, aku mengingat tadi sambil menonton, sambil mengingat nasib ketujuh ataupun ke-8 orang atau 7 orang yang sudah terpidana seumur hidup. Aku mengingat atau membayang-bayangi mereka, kalau mereka ini sekarang kalau dengar pernyataan daripada Dede, pasti mereka tersenyum dan agak sedikit bahagia ya. Dan untuk Dede, ya memang aku tahu Dede ini salah mengapa ikuti Rudiana ya kan.
Tapi mungkin dalam posisi dia itu dulu agak takut, masih kecil juga ya kan, agak takut-takutan, dan ya terpaksa ikut-ikutan aja ya kan. Jadi masalahnya di sini, Rudiana, kenapa kalian mengorbankan Dede juga ya, yang nggak tahu apa-apa? Coba lihat, sekarang dia ada anak istri kan, dia takut, dia merasa menyesal ya kan. Kok aku jadi kasihan juga sama Dede ini. Please guys, kita jangan membuli Dede, karena Dede sudah berani muncul ya untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Ya, jangan kita bully, karena Dede juga adalah saksi kunci dan dia berani muncul untuk mencari Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang untuk Bu Widya ya, please stop lah menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi. Karena sekarang saya sudah yakin, saya sudah percaya, saya lebih percaya Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Dede mendatangi Kang Deddy Mulyadi, bukan mendatangi siapa namanya, Bu Widya. Jadi Bu Widya sekarang Kang Deddy Mulyadi sudah hampir semua mengungkap fakta-fakta ya. Jadi Bu Widya janganlah mengkeruh suasana ya, jangan bikin onar lagi lah, cuap-cuap di media sosial, tuduh sana sini, apa itu palsu lah, ini palsu lah, apalah bullshit lah ya. Kalau cuma ngomong doang, banyak orang yang bisa ngomong ya. Coba lihat Kang Deddy Mulyadi sampai menangis juga, turun langsung, dicari juga oleh para korban. Kalau cuma ngomong ya udah, semua orang bisa ngomong. Udahlah ya Bu Widya, sekarang aku lebih percaya, mulai detik ini aku lebih percaya Kang Deddy Mulyadi daripada ngomong-ngomong terus. Oke guys, kalau kalian bagaimana? Coba kalian bisa letak komentar Anda di bawah. Dan ya, semoga saja kita doakan ya, semua terpidana akan segera bebas. Dan aku yakin sekali ya, mereka-mereka ini akan bebas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.